Halo sobat, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini kita akan share sedikit tentang permasalahan yang biasanya terjadi di motor CBR ya, khususnya untuk tipe K45 ya. Jadi biasa kita sebut CBR lokal kan ya. Jadi ini setelahnya CBU Thailand yang 2014. Jadi memang ini keluaran 2015 ke atas ya. Nah, ini trouble-nya apa teman-teman? Biasanya mungkin sebagian owner CBR K45 dengan kode mesin K15 sudah tahu ya masalahnya itu seal water pump ya teman-teman. Jadi bukan karena partnya yang build quality-nya kurang, tapi memang karena penggunaan dan bisa dibilang usia juga. Jadi untuk motor saya sendiri ini 2015 ya teman-teman. Jadi 2015 sekarang sudah 2023, baru ganti seal water pump bulan-bulan kemarin. Jadi sudah kurang lebih 5, 6, 7, 8 ya. Jadi 8 tahun baru ganti seal water pump. Jadi memang karena usia, bukan karena partnya yang kurang bagus gitu ya. Nah, kita lihat dulu aja ya partnya. Nah, ini partnya ya teman-teman. Jadi ini seal mechanical ori, terus biasa kita sebut apa ya, seal water pump gitu kan. Nah, terus ini asnya nih, as water pump. Nah, ini kondisinya baret. Nah, terus satu lagi ini seal olinya ya teman-teman. Nah, yang paling mahal tuh bukan ini ya, yang paling mahal ini. Jadi kalau untuk harganya sendiri sekitar 190 ribuan lah. Nah, kalau ini 75 ribuan. Kalau kalian belanja sendiri mungkin lebih murah untuk part-part ini, cuma ya waktunya lama, harus nunggu ya. Dan dipastikan memang kalau kalian belanja sendiri atau belanja online ya harus sama kode partnya supaya dapat barang ori gitu kan. Nah, terus gejalanya apa ya kalau misalnya ditanya. Jadi memang sebelum saya berniat servis udah ada gejala tetesan oli ya teman-teman. Jadi bukan oli dengan radiator, bukan ya, tapi masih oli. Nah, makanya itu saya berasa aneh ya, maksudnya saya baru ganti oli kok nggak apa-apa, tapi setelah semingguan olinya keluar gitu dari lubang yang pembuangan itu. Nah makanya saya suka tanya-tanya kan di grup atau enggak di komunitas atau enggak di teman-teman mekanik juga bilangnya suruh cek aja seal water pumpnya gitu atau seal mekanikalnya. Nah, keluar olinya kalau di lantai kan nanti teman-teman juga pasti ngerti lah, maksudnya netesnya kan kelihatan juga di lantai, tapi parah apa enggaknya dilihatnya ya dari banyaknya tetesannya. Maksudnya kalau udah banyak ya pasti olinya kan berkurang juga. Nah, itu berdampak ke part yang lain-lain gitu kan. Bisa jadi sepele tapi bahaya juga. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya ya teman-teman, tempat keluarnya oli waktu saya ngecek. Nah, dari selang yang itu teman-teman. Jadi selang yang itu sebenarnya kalau netesnya sedikit nggak mungkin langsung netes ke lantai karena ada ini ya, ada undercoil ya. Jadi firing bawah ini. Nah, itu numpuk semua di sini nih. Pasti kalian kelihatan lah, maksudnya kalau kalian nyuci motor kan pasti bersih kayak gini, tapi kalau udah ada numpuk kotoran atau dari tetesan oli khususnya, nah itu pasti dari selang yang itu teman-teman. Nah, untuk beberapa teman-teman yang sesama owner juga belum tentu ngerti semua teman-teman. Pas saya tanya ini kenapa ya netes gitu kan, nah ya mereka rata-rata jawabnya oh nggak apa-apa, normal.
kepenuhan kali olinya, kan nggak mungkin ya, maksudnya oli kan takarannya udah segitu kan, nggak mungkin kita ngasih lebih gitu kan, paling 1 liter, kalau mau lebihin juga 1,2 kan, tapi saya ngisi terakhir 1 liter, jadi nggak mungkin lebih sih. Nah terus keluar dari situ, selang itu netes, mungkin udah beberapa hari ya, mungkin seminggu bisa jadi, karena sudah banyak baru netes ke lantai dan baru saya cek gitu kan. Nah tapi nggak masalah, untuk proses pembongkarannya sendiri olinya masih bisa dipakai ya, karena saya baru ganti sekitaran 1 minggu saya pakai, jadi belum berkurang ori. Jadi pada saat penggantian part yang seal water pump, as, dan seal oli segala macam itu nggak harus kita ganti oli lagi. Nah terus teman-teman, pengerjaannya gimana? Ya kurang lebih makan waktu 1 jam. Ini dibuka bak kopling. Setelah bak kopling dibuka, nah baru dicek, kelihatan kan. Nah khususnya di bagian as ini. As ini murah ya teman-teman, jadi ori 75.000, persamaannya sama juga dengan CBR yang K45N sekarang ya, atau bisa kita sebut CBR LED atau CB LED, CB atau CBR facelift lah, sama aja. Nah barangnya seperti ini, jadi lumayan berat ya, sebenarnya bagus build quality-nya, cuma ini karena usia. Jadi kondisinya seperti ini, dan ini sudah diganti baru. Nah lanjut ke seal mechanical. Kode partnya 19217 P72014. Jadi saya pakai ori lagi. Nah barangnya kebetulan nanti saya kasih fotonya aja ya, ini copotannya aja, lainnya nggak tahu kemana. Satu lagi seal oli, kode partnya 91205 KF0003. Nah kalau ini 15.000. Nah yang mahal yang ini 195 ya. Nah terus kalau udah terpasang semua, tinggal pasang lagi olinya, isi lagi. Waktu itu sekalian servis juga, jadi coolant kan sudah kebuang ya waktu saat buka, sebelum buka ini ya, sebelum buka bak kopling. Nah jadi tambah beli coolant lagi. Nah coolantnya nanti diisikan lagi setelah oli diisi, motor nyala, coolantnya ditambahkan lagi, jadi biar nggak berkurang, sesuai takarannya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi memang kerusakannya nggak parah, cuma mungkin karena tetesan olinya banyak, jadi bisa jadi teman-teman juga sedikit panik ya, dikiranya mungkin kerusakan yang parah gitu, padahal enggak sih, ke mesin juga nggak ada ngaruh suara-suara yang gimana gitu kan. Nah, itu hanya sekedar share aja. Nah terus untuk jasanya sekitar 60.000 ya sekalian servis, jadi nggak termasuk servis berat atau ringan, pokoknya servis kalian aja 60.000 itu kalau di kota saya. Tapi kalau di kota teman-teman mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, jadi sesuaikan aja ya teman-teman. Nah paling kayak gitu aja. Jadi intinya motor 2015 kilometernya sekitar 45.000 ya. Masalah pertama cuma itu aja, seal mechanical. Jadi bisa dibilang CBR K45 ini udah mantep lah. Maksudnya ini kan dipakai harian ya, harian pulang pergi kerja gitu kan, sama pergi sekolah mungkin kan ya. Jadi menurut saya sih kerusakan itu termasuknya nggak parah, dan part yang diganti pun pasti banyak dan ready stock gitu, jadi nggak susah, bukan part-part yang susah dicari ya teman-teman. Jadi tenang aja. Nah terus ya bisa dibilang motor ini proper sih buat harian, karena memang nggak rewel,
nggak serewel yang dibayangin gitu tuh. Untuk mesinnya juga nggak ada masalah ngelitik atau segala macam. Nah, untuk 2015 kilometer 45.000, masalahnya baru itu ya, saya pikir karena penggunaan aja. Mungkin kalau cara makainya lebih halus lagi, lebih olinya mungkin disesuaikan lagi, karena oli kan berpengaruh juga ya, jadi cocok-cocokan. Mungkin bisa terjadi baru minta ganti seal water pump atau asnya itu mungkin di kilometer 60 ribuan ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih bisa dibilang motor ini nggak rewel sih. Untuk biaya penggantiannya sekitar totalnya 385.000. Nanti saya share semua foto-fotonya, prosesnya, sama partnya ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran juga. Ya intinya sih banyak tanya aja, jangan cuma ke satu orang atau satu mekanik gitu. Harus nyari-nyari tahu sendirilah kekurangannya, kelebihannya apa, terus part harus diganti atau enggak gitu kan. Supaya motor kalian juga mudah-mudahan tetap terawat seperti ini ya. Nah sekarang kita coba lihat kilometernya. Nah, real 45.000, baru ganti seal water pump sama asnya, itu yang servis paling berat ya. Lainnya sih rutinitas nggak ada masalah, ganti oli normal ya. Kita coba starter. Oke baik, paling segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa saling terus berbagi informasi dan pengalaman ya seputar motor Honda ataupun motor lainnya ya teman-teman. Monggo buat kalian yang suka silahkan like, silahkan subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.